Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini, kesempatan yang sangat berbahagia ini, alhamdulillah sekali kita masih diberi kesehatan jasmani maupun rohani. Baik sedulur-sedulur, sahabat-sahabat subscriber, sahabat-sahabat yang di luar sana, sahabat-sahabat yang insya Allah menyaksikan tayangan pada kesempatan malam hari ini, saya ditemani seorang sahabat saya yang baru saya kenal dan baru menginjak tanah Bali ini. Insya Allah teman saya ini ya mungkin akan sedikit banyak mungkin bisa saya ajak berbincang-bincang ya, karena saya ini lagi gak ada temen juga, jadi ya bisa untuk jadi temen lah sekarang, untuk jadikan apa ya, temen obrolan ya, anggap aja podcast kali ini ya bisa dibilang apa ya, anggap aja hiburan lah, tidak ada lebihnya, seperti itu ya temen ya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan semoga kita juga mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti, insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik sedulur, mungkin pada tayangan malam hari ini akan sedikit mengupas sedikit cerita ya, tentang berita atau tentang konten yang masih viral, yang masih hangat-hangat kuku ya, mengenai Gus Samsudin dan Mas Marcel atau pesulap merah. Saya menyimak dari video-video atau konten yang sudah berjalan beberapa hari, dari mulai mungkin dari 3 hari kemarin sampai sekarang ya, saya mengikuti terus. Sebenarnya mengikuti mulai dulu ya, artinya udah lama gitu. Mulai waktu saya di Jejak Spiritual Bali ya, di konten saya Jejak Spiritual Bali dan Mbah Jenggot Official, saya selalu mengikuti. Mungkin sudah tahun yang lalu ya, sudah 1 tahun yang lewat. Dulu Jejak Spiritual Bali ada beberapa praktisi, ada beberapa sahabat yang ikut dalam konten itu, tapi saya sekarang tidak bersama beliau karena kita sudah tidak apa ya, satu lingkup atau satu konten, jadi kita udah semacam kayak pisah. Nah, untuk kesempatan malam hari ini, kesempatan yang sangat berbahagia ini khusus konten saya pribadi ya, bisa dibilang mohon maaf baru dibuka. Kalau channelnya mungkin bikinnya sudah 1 tahunan, tapi kalau untuk tayangan sekitar 1 bulan 2 bulan berjalan ya teman-teman ya. Jadi mohon maaf apabila teman-teman yang sudah subscribe, yang sudah mengikuti baru-baru ini ya, tidak ada salahnya ya saling mendukung, doa ya, mendukung dalam hal subscribe ya, karena di konten yang sudah saya tayangkan tadi siang ataupun kemarin siang, kemarin malam, karena banyak sekali netizen ya, sahabat-sahabat di luaran sana itu selalu ada yang memojokkan saya dalam posisi saya bilang mendukung ataupun apa ya, berat sebelah gitu ya. Saya bilangnya, wah ini Mbah Jenggotnya dibayar berapa sih sama si Gus Samsudin sampai membela-bela. Sebenarnya hal itu tidak ada boikot saya di sana, nggak, saya itu artinya nggak berpihak sebelah, memboikot tidak di sisi A, sisi B, tidak. Saya tuh sebenarnya di tengah-tengah ya teman ya.
Ya, kesempatan pada malam hari ini kurang dan lebihnya akan saya bahas lagi mengenai itu, dan mohon maaf sekali apabila teman-teman mungkin yang baru mengenal saya di channel ini, walaupun banyak teman yang ngomong saya pansos ya, saya pansos ke Gus Samsudin, pansos ke pesulap merah atau Marcel atau siapa saja, itu silakan mau berkomentar apa aja silakan, karena anda lah, sahabat-sahabat lah atau saudara-saudara lah yang bisa mendukung saya, menyupport saya untuk hal itu, supaya saya memberikan suatu edukasi, nantinya saya juga semangat berkarya. Karena konten saya ini bukan konten artinya selalu mengambil kesempatan dalam kesempitan seseorang yang membuat konten sesuatu masalah yang dibuat konten dan saya mengambil alih dalam posisi itu. Tidak, sama sekali tidak. Jadi teman-teman perlu ketahui, di sini tidak saya memboikot suatu organisasi ataupun satu kelompok ya teman ya. Karena saya jujur aja, walaupun saya bukan YouTuber besar ataupun YouTuber yang sudah kayak yang mungkin senior saya, tapi saya di sini ya anggap aja ini belajar dan hiburan saya pribadi dan hiburan untuk teman-teman yang mungkin bisa menyaksikan tayangan kali ini. Nah, di situ saya simpulkan lagi mengenai Gus Samsudin. Gus Samsudin kalau saya lihat dari videonya itu seperti siap dalam kata kutip untuk membuktikan apa yang diminta Mas Marcel. Tapi ternyata Mas Marcel dengan adanya anggap aja lah enaknya ngomong ada perlawanan balik di situ, Mas Marcelnya saya lihat ada beberapa mungkin dalam artian balasan, dia tidak mau datang lagi. Bahkan Mas Marcelnya ya kalau bisa sih Gus Samsudin suruh datang ke Jakarta. Disitulah artinya pokok permasalahan yang tidak akan habis-habis dan tidak akan selesai sebenarnya, seperti itu menurut saya. Karena kenapa kalau saya bilang tidak selesai? Karena di sisi Mas Marcelnya minta Gus Samsudin suruh datanglah ke Jakarta, sedangkan Gus Samsudin sendiri minta Mas Marcelnya datang lagi ke Padepokan dan tidak akan ada insya Allah semacam permusuhan lah. Karena di situ ada semacam video kata Gus Samsudin yang diambil tanpa sepengetahuan, tanpa izin dari pihaknya Gus Samsudin. Nah, disitulah ada keterkaitannya. Jadi permasalahan ini ya dibilang bukan buntut panjang ya, artinya buntut pendek. Cuma permasalahan antara Gus Samsudin sama Mas Marcel sebenarnya itu masalah sepele. Yang memperpanjangkan masalah, yang membuat heboh itu sebenarnya ya dari para penonton. Menurut saya gitu. Dari penonton ini yang membuat heboh. Ya, komentar yang bla 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 bla. Akhirnya yang punya konten, yang punya channel kadang-kadang merasa ada yang terpojok, merasa panas juga. Bukan saya memprovokasi, artinya di sini saya lihat kan memang semacam gitu. Saya mempelajari dari apa komentar-komentar itu ya. Jadi saya simpulkan lagi masalah komentar, emang saya ndak akan terpancing dengan hal itu. Biarpun saya dibilang pansos, biarpun saya dibilang bela Gus Samsudin ataupun menyalahkan si Marcel, saya tidak, sama sekali saya tidak membela dua-duanya, dan saya cuma menyimpulkan suatu masalah ini kenapa bisa jadi seperti itu. Seperti itu dah. Dan saya ditemani sahabat saya ini, mungkin dia ini belum tahu permasalahannya, tapi menurut teman ini nanti akan saya coba pertanyakan sedikit seperti itu. Menurut sampean gimana nih Mas?
kalau permasalahan ini berlanjut, masalahnya ini kan masalah sepele sebenarnya, masalah sepele yang dibuat konten. Tuh. Sebenarnya kalau emang masalah itu untuk tujuan baik atau edukasi yang baik, seperti Mas Marcelnya, ya itu mungkin apa ya, masyarakat menerima emang. Tapi kalau terjadi hal seperti ini kan masyarakat akhirnya gembor-gembor, bilang ini, bilang itu. Nah, mana salah yang istilah yang salah, mana yang benar, mana saya juga tidak bisa menilai. Cuma saya bisanya melihat dengan sisi mata aja. Ya kalau menurut saya sebelum bertindak itu kan harus dilihat dari sisi dampaknya gitu kan. Dalam sisi dampak itu setiap orang melakukan sesuatu itu kan, setiap melakukan sesuatu itu kan pasti kalau benar ya ujungnya benar, kalau salah ya pasti salah gitu kan, istilahnya itu. Ya untuk melakukan sesuatu itu ya misalkan dalam arti kita contoh silaturahmi gitu kan, silaturahmi ujungnya kan baik gitu kan, ujungnya silaturahmi itu ya untuk menyatukan selanjutnya gimana biar jadi akur lagi itu kan ada caranya gitu kan. Itu kalau menurut saya Mbah gitu. Terus caranya gimana? Ya caranya harus saling bertemu gitu Ya, kan, biar nggak memperpanjang masalah itu tadi gitu kan. Harus bertemu ya. Iya, jalan satu-satunya. Bertemu itu dalam artian membuktikan apa yang diminta si Marcel gitu. Iya. Gitu. Oh, gitu ya. Yang awal mulanya gitu siapa yang cari anulah gitulah. Gitu kan. Ya saya maksud arah tujuannya gimana, omongan sampean saya maksud. Tapi di sini kan sebenarnya Mas Marcelnya memberi edukasi kepada masyarakat umum, ya, artinya memberi suatu pengertian-pengertian mengenai si trik-trik tadi tuh ya, sulap ya, dalam artian seperti itu supaya masyarakat tahu bahwa ini sebuah trik ya. Dan kalau masyarakat tahu kan, seandainya ada oknum, saya tidak menyebutkan siapa, umpamanya ya ada oknum yang melakukan hal itu seperti yang diajarkan, bukan diajarkan ya, seperti yang diedukasikan oleh Mas Marcel, kan masyarakat sudah tahu, itu bagus. Tapi emang kalau ada sisi salahnya di Mas Marcel ya mungkin karena mendatangi, walaupun toh mendatangi itu mungkin Mas Marcel sudah telepon atau sudah memberitahu dulu ya, itu saya juga nggak ngerti. Tapi kan saya cuma ngelihat dari sisi video yang sudah ada, jadi seperti itu. Waktu mendatangi dengan garis bawahi lagi dia kurang sopan lah dibilang gitu, itu karena dimintain hal-hal KTP nggak dikasih, bukan nggak dikasih sih, waktu terakhir saya lihat itu di video dikasih cuma nggak sampai dipegang lah, cuma difoto aja gitu. Nah, jadi di sisi lain saya bukan menyudutkan Mas Marcel, intinya, dan Gus Samsudin bukan berarti bener, enggak, semua ada bener ada salah lah. Nah, tanda kutip permasalahan ini kalau dibilang selesai, mungkin kalau diam-diaman selesai, tapi kan akhirnya ada rasa mungkin dendam di hati ya, itu bisa jadi apa ini cuma karena settingan, disetting supaya mengangkat ketenaran, itu juga bisa jadi. Nah, ya pokoknya Allahu alam lah, itu semua kita serahkan sama Allah, sama Tuhan. Mudah-mudahan perdebatan antara Gus Samsudin sama Mas Marcel tidak berbuntut panjang dan udah cukup sampai segitu aja gitu loh maunya saya, supaya soalnya kita itu sama-sama orang Indonesia, sama-sama makan nasi ya toh. Dan ujung-ujungnya kalau misalkan seperti yang sudah tampil di media ya, ujung-ujungnya semua itu uang, ujung-ujungnya duit. Duit. Nah, ujung-ujungnya duit, nggak ujung-ujung apa, kita bikin konten ya, kita bikin video satu ya, kita mungkin mengeluarkan secara ini ya mungkin tenaga juga ya, secara materi mungkin keluar juga ya teman-teman. Jadi jangan salah,
anggap aja semua ini adalah hiburan. Nah, dan kita harus menyikapi dalam hal itu dalam hal positif aja, jangan selalu menggembor-gemborkan masalah ini dan berakhir kericuhan gitu loh. Kalaupun Mas Marcel mau datang, umpamanya nih ya, mau datang dan bisa diselesaikan secara kekeluargaan sama Gus Samsudin, nggak ada masalah sebenarnya, karena Gus Samsudin sudah membuka kata-kata insya Allah tidak akan terjadi lah ya, tidak akan mempidanakan gitu. Gambarannya berbuntut panjang gitu. Iya, nggak ada berbuntut panjang insya Allah, tapi Mas Marcelnya mungkin nggak mau, karena jawaban-jawaban di situ ada semacam kayak jawaban satu ya, kita yang jelas dalam hal keuangan pasti ya, perjalanan dari Jakarta ke Blitar kan agak jauh. Sisi ke ekonomi, transport pasti pengeluarannya ada ya, untuk makan dan lain sebagainya. Kalau tenaga pasti ada capeknya, mungkin malasnya di situ, makanya Mas Marcel menyuruh Gus Samsudinnya mungkin datang ke Jakarta gitu. Jadi kita tuh saling semacam kayak ada tarik menarik, dari sisi sini narik kalau bisa ke sini, kalau dari sisi sini bisa narik kalau bisa yang ke sini. Nah, jadi kalau dianggap ini udah pro, mungkin secara diam-diam ya sudah, mungkin udah jadi pro, artinya udah ada baikan, tapi saya tidak tahu apakah ini baik apa belum. Ya mudah-mudahan sih ya. Istilahnya silaturahmi itu kembali baik lagi gitulah. Iya, artinya itu ya tidak ada masalah lah ya. Karena Mas Rafaelnya namanya Marcel, namanya Mas Marcel ini kan datang ke Padepokan. Kalau menurut saya ya alangkah baiknya itu emang disuruh masuk, waktu itu harusnya masuk, tapi dia malah nyuruh tuan rumahnya suruh keluar. Kan seharusnya dia disuruh masuk, kan harusnya masuk waktu itu, kok malah mau disuruh balik, artinya disuruh keluar tuan rumahnya. Ya masih anggap aja masih posisinya Gus Samsudin menghargai juga walaupun dia keluar kan. Itu saya nggak membenarkan semua, enggak. Kalau dalam hal ini kan sebenarnya cuma pengen pembuktian. Nah, itu pengennya pembuktian, tapi ternyata ya saya lihat belum ada pembuktian ya. Itu teman-teman ya. Jadi karena kita ini masih awam dalam hal itu, masih awam dalam hal jalur hukumnya arah kemana yang diomongkan mereka saya tidak ngerti, karena mereka dua punya pengacara masing-masing, jadi yang bisa menyelesaikan mungkin antara Gus Samsudin sama si Marcel ya, mungkin pengacaranya ya. Kalau saya jujur saya tidak tahu, saya cuma menyikapi dalam hal ini melihat dari konten dalam video. Nah, seperti itu. Baik teman-teman, mungkin sedikit sekelumit tentang pembicaraan mengenai itu. Saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya, mungkin ada hilap, ada tutur kata yang kurang pas dan kurang sopan untuk kalian semua. Saya mohon maaf. Yang sudah komen-komen di kolom komentar video saya, dan saya nggak sempat membalas satu persatu di komentar itu, makanya di sini akan saya jawab melalui lisan saya. Saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya atas komentar yang nggak saya jawab ya, karena di situ ada cacian, ada sanjungan, itu ya saya anggap positif semualah. Nah, karena kalian inilah saudara, walaupun kita tidak saudara, tidak ketemu, tetap kita itu NKRI, seperti itu saudara ya. Nah, jadi jangan salah tanggap, jangan salah menyikapi dalam hal ini, tetap anggap aja semua itu hiburan. Nah, dunia sosial, dunia media gini, anggap aja semua itu udah hiburan lah ya. Jadi kalaupun aku dianggap ini pansos lah, ini dan sebagainya, channel baru lah, silahkan mau bilang apa aja silahkan gitu.
mungkin teman-teman yang pernah menonton, yang pernah melihat tayangan Jejak Spiritual Bali, di situ tayangan saya mungkin 1 tahun yang lalu sudah saya berhenti dan tidak tayang lagi. Itu di situ saya. Kalau dibilang baru ya silakan, karena emang kondisi sekarang seperti ini. Saya baru keluar dari Jejak Spiritual dan muncul lagi di Pintu-Pintu Misteri. Kebetulan teman saya juga ini mempunyai channel yang baru, karena beliau ini adalah bosnya kerupuk, ya, pengusaha kerupuk. Jadi ya bolehlah saya kenalkan. Ya, siapa tahu teman-teman pengen lihat video-video beliau nantinya bisa klik ya. Namanya kontennya Bos Kerupuk. Nah, di situ ya, meliput tentang wisata dan budaya dan lain-lain. Karena ini baru bikin dia ya, karena pengen tahulah atau pengen belajar tentang YouTube bagaimana. Mungkin untuk suatu pembelajaran buat beliau ini di sebelah saya. Insya Allah atas dukungan teman-teman dan dukungan saudara-saudara di sana bisa menyupport apa yang jadi keinginan beliau. Mudah-mudahan bisa tercapai. Amin. Ya, minta doanya dari kalian aja ya. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri, bukan pamit untuk selamanya, tapi pamit untuk konten ini. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam NKRI, warahmatullahi salam mistis wabarakatuh. 2 dunia.